Biskota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasubag, para subkoordinator, kemudian yang saya hormati juga penanggung jawab klinik Dr. Muhammad Aliansa. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita masih bisa berkumpul ya, menjalankan aktivitas, dan kantor kita alhamdulillah belum ada yang terjangkit COVID-19. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya? Seperti arahan Presiden, ya, arahan juga selama arahan pimpinan selama ini, kita diharapkan untuk bisa mengikuti vaksin, ya, vaksinasi. Jadi masing-masing kita nanti akan diberikan vaksin. Kebetulan sudah ada pemanggilan dari Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten yang nanti kita bisa mana yang skala prioritas. Sebelum kita melaksanakan vaksin, ya, banyak yang pro dan kontra, ya, karena di sini kita mempunyai dokter, mempunyai tim kesehatan yang lengkap. Jangan sampai kita malu, ya, tidak tahu, bahkan kita menghindar. Ini yang harus saya jelaskan ke rekan-rekan semua. Vaksin ini ya sebetulnya apalah nanti, karena saya seorang anggota Polri, nanti salah menjelaskan, mungkin dokter ada ini nanti yang bisa menjelaskan. Intinya supaya kita gamblang dan tahu maksud dan tujuan pemerintah memerintahkan kita untuk vaksin. Di sini sudah ada yang vaksin, ada ya, Pak Bendahara dengan Pak Dokter. Kalau Pak Bendahara sudah berapa kali? Sudah dua kali. Pak Dokter sudah berapa kali? Baru sekali. Nah, ini sudah ada contoh. Demikian juga teman-teman saya yang Polri pun, medis dan yang lain-lainnya sudah banyak. Yang memang mungkin adalah pemberitaan yang miring-miring ataupun yang ini, ya, kita berusaha menjalankan ketentuan nasional yang harus kita lakukan. Mungkin untuk membersihkan waktu, nanti kami persilakan Pak Dokter dan nanti rekan-rekan bisa bertanya ataupun supaya kita memantapkan diri jangan sampai menghindar oleh vaksin ini. Terima kasih. Untuk itu kami persilahkan Pak Dokter untuk bisa menjelaskan tentang sosialisasi vaksin COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, yang kami hormati Pak pimpinan BNNK Bima, umumnya seluruh pimpinan dan staf yang ada di lingkup BNNK Bima. Yang pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wujud dari keimanan kita itu adalah salah satunya bersyukur, dan dijanjikan oleh Allah ketika kita bersyukur maka bertambahlah nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaat yang merupakan modal utama dan harapan kita, sehingga kita nanti bisa selamat hari akhir. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sosialisasi ini, kita ingin menggambarkan sedikit mengenai situasi COVID, ya, terutama di negeri kita, di Indonesia. Jadi yang pertama, bahwa jumlah penambahan kasus tiap hari itu
tidak berkurang, jadi penambahannya terus meningkat, termasuk jumlah angka kesakitan, kemudian jumlah angka kematian itu tetap bertambah, sehingga justru saat ini kewaspadaan kita itu seharusnya meningkat, bukan makin menurun. Kalau di awal-awal itu orang sampai parno keluar rumah, seharusnya sekarang ini lebih parno lagi sebenarnya, harusnya. Kalau awal-awal orang itu kemana-mana pasti pakai masker, seharusnya sekarang ini kita lebih khawatir. Jadi kita lebih berupaya untuk menggunakan masker, termasuk untuk menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Jadi berbagai upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi probabilitas penyebaran COVID-19 ini. Nah, itu yang pertama, bahwa situasinya sebenarnya sekarang ini kita masih belum dikatakan menuju penurunan dari kurva. Jadi kalau kurva itu digambarkan seperti gunung itu, piramid gitu ya. Jadi nanti ada waktunya dia menurun. Nah, kalau sekarang ini kita masih naik terus, belum waktunya turun. Nah, ini yang perlu dijadikan catatan. Yang kedua, bahwa memang tidak bisa dipungkiri masyarakat sudah jenuh. Sebagian besar masyarakat kita itu sudah jenuh. Mungkin yang selama ini waspada karena melihat mungkin di sekitarnya atau dirinya itu tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami gejala yang berat, ataupun di antara keluarganya mungkin tidak ada yang kena gejala berat atau bahkan mungkin meninggal. Itu kebanyakan kewaspadaannya jauh menurun. Jadi di antara kita saja mungkin masih banyak yang justru beranggapan COVID ini ya mungkin ringan-ringan aja gitu ya. Nah, ini uniknya. Sehingga salah satu upaya pemerintah, dan itu diamini oleh para ahli, salah satu upaya untuk mencegah beratnya situasi yang ditimbulkan oleh COVID ini adalah dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini kalau kita ibaratkan misalnya upaya untuk penanganan COVID itu misalnya ada banyak dindingnya. Jadi misalnya ada banyak dinding begini. Nah, vaksinasi ini satu dari sekian banyak dinding itu. Jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, vaksinasi itu termasuk di dalamnya. Jadi vaksinasi ini bukan obatnya dari COVID ini. Jadi bukan solusi yang ya seperti orang sakit demam terus minum paracetamol terus sembuh. Vaksinasi ini bukan paracetamolnya demam gitu ya. Tapi salah satu bagian dari sekian banyak dinding yang menjadi pertahanan kita dari virus COVID-19. Jadi kita tidak boleh membayangkan bahwa setelah vaksinasi itu tiba-tiba semua orang langsung hilang protokol kesehatannya gitu. Enggak. Justru harus semakin dikuatkan. Saya cerita satu pengalaman. Ini ada guru kami ya di Universitas Mataram, beliau dosen saya. Jadi beliau itu beberapa hari setelah vaksinasi dosis kedua itu beliau ternyata positif COVID. Kemungkinan dapatnya mungkin di antara penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua, dan gejalanya lumayan berat sampai beliau itu harus dirawat di ruang COVID di RSUP. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa vaksinasi ini bukan obatnya dari pandemi COVID-19 ini. Jadi cuma satu dari sekian banyak upaya tadi. Jadi itu untuk gambaran ya Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk tentang sosialisasi vaksinasinya. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu.
kalau dilihat di peraturan Presiden nomor 99 tahun 2000 itu sudah ada. Jadi tahun lalu ya. Itu tentang upaya untuk mempercepat penanggulangan pandemi, itu ada di pasal 1. Itu ada dengan percepatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, itu ada di pasal 1. Baik itu ayat pertama maupun ayat kedua. Mulai dari pengadaannya, kemudian pelaksanaannya, termasuk di dalamnya ada pendanaan dan dukungan termasuk kerjasama. Jadi vaksinasi ini ada dasarnya sehingga pelaksanaannya ini insya Allah ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ini saya tulis begini biar ya bahasanya lebih lebih ringan ya. Siapa aja sih yang boleh mangkir dari vaksinasi gitu ya. Artinya mangkir ini selamat dari vaksinasi, tapi mungkin resiko ketularannya lebih besar gitu ya. Jadi selamat dari disuntik tapi resikonya lebih besar gitu ya. Nah ini ada enaknya ada gak enaknya gitu ya. Nah yang pertama ini saya ambil dari sumbernya rekomendasi dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). Jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam se-Indonesia. Jadi saya ringkas aja, isinya sebenarnya agak banyak. Yang pertama, orang yang memiliki reaksi alergi yang berat atau memang ada riwayat alergi obat alergi tertentu gitu ya, yang kondisinya berat. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu itu berangkat ke tempat vaksinasi, di sana itu pasti akan dilakukan screening, pasti. Jadi salah satu stasiun yang akan kita lewati, nanti kan ada stasiun pendaftaran, kemudian ada stasiun untuk screening, termasuk di sana dicek kondisi fisiknya, tensinya diperiksa, nanti akan dilihat kondisi fisiknya, termasuk ditanya-tanya nanti Bapak Ibu, nanti kalau di screening itu 1 pekan terakhir ini pernah sakit nggak, punya riwayat penyakit apa, sedang kumat atau tidak, itu ditanyakan semua nanti. Apakah dulu pernah positif COVID-19, sudah berapa lama positifnya itu, sembuhnya itu sudah berapa lama, itu ditanya semuanya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau memang tidak memenuhi syarat untuk vaksinasi, pasti akan dieliminir di situ. Jadi jangan takut dulu. Nah, jadi ada screeningnya juga di sana nanti. Ya, apa fungsinya? Ini untuk mengantisipasi efek dari dilakukannya vaksinasi. Jadi para ahli pun ya itu sudah memperhitungkan, sudah bahkan dilakukan penelitian ya, sebagai upaya untuk menjamin bahwa vaksinasi ini aman. Nah, kembali ke tadi ya, siapa aja yang boleh mangkir ya, itu kalau ada reaksi alergi yang berat. Kemudian ada penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun ini jadi sistem pertahanan tubuhnya itu agak apa istilahnya ya, berlebihan gitu ya, agak lebay gitu ya. Jadi yang tugasnya itu sebenarnya kalau ada tentara musuh yang datang, baru kita itu maksimal mengusir gitu ya. Ini yang orang sini saja. Jadi kalau bisa diistilahkan kayak di BNN ini ya, misalnya Mas Joko gitu misalnya ya, ada orang asing masuk dari luar, kan tugasnya mengusir kan gitu ya, nggak boleh sembarang masuk ke sini. Tapi ini ada pegawai sini datang mau kerja, diusir juga, jangan ke sini, sana pulang gitu. Jadi autoimun itu kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi berlebihan dia. Nah itu kalau ada penyakit seperti itu nggak boleh dilakukan vaksinasi. Ya. Nah terus kalau ada infeksi apa saja nanti bisa dilihat
tergantung jenis infeksinya dan kondisi dari kita yang sedang terinfeksi ya. Jadi tidak semua infeksi itu dianggap sebagai kondisi yang membolehkan untuk tidak vaksinasi ya, atau mengeksklud kita dari vaksinasi ya. Akut itu maksudnya yang terjadi saat ini. Ada yang namanya akut, ada yang namanya kronis ya. Kalau akut itu yang terjadi saat ini. Kalau yang kronis itu penyakit yang menetap pada diri kita atau yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Dan itu kadang kondisinya itu tidak terlihat, jadi tidak kelihatan berat gitu. Kalau akut biasanya kelihatan sekali. Misalnya kayak contoh orang tipes gitu ya. Tipes itu kan kalau misalnya lagi akut itu demam, kemudian orangnya lemas gitu ya, sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, BAB-nya bermasalah gitu. Nah itu kan kondisi akut ya. Tapi kalau kronis ya, misalnya kayak orang darah tinggi gitu. Darah tinggi kan nggak kelihatan kecuali benar-benar lagi tinggi banget gitu. Sampai tensinya di atas 200 sampai kaku sekali. Nah itu baru kelihatan. Tapi kalau di luar itu kondisinya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu kelihatan kalau dia sedang sakit. Padahal dia sakit darah tinggi. Nah, jadi kondisi itu ada yang akut, ada yang kronis. Nah kalau infeksinya akut, ini salah satu kriteria untuk tidak dilakukan vaksinasi. Nah kemudian ini ada kanker darah, kelainan darah, ini sih sudah pasti nggak boleh. Kemudian, nah ini sedang mengkonsumsi obat penekan sistem pertahanan tubuh. Jadi ada kondisi tertentu yang orangnya memang butuh minum obat untuk menekan sistem pertahanan tubuhnya. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu atau obat untuk kanker. Kan ada orang yang perlu minum obat kanker ya. Dan salah satu efeknya itu adalah menekan sistem pertahanan tubuh. Artinya tentaranya itu dilarang keluar dari barak, disuruh diam aja ya. Nah kalau kondisi seperti itu diberikan vaksinasi, dikhawatirkan justru akan menyebabkan efek samping ya. Orangnya malah sakit gitu ya. Padahal tujuan kita vaksinasi itu kan maksudnya adalah agar tentara kita di dalam tubuh kita itu terlatih untuk menghadapi musuh berupa virus COVID-19 itu. Jadi kayak gitu misalnya. Saya contohkan sederhana aja seperti tadi ya. Misalnya kalau ada tentara asing yang masuk ke tubuh kita, itu tubuh kita itu akan melatih tentara kita untuk bisa menghadapi dia. Semakin banyak tentara yang terlatih di tubuh kita, maka ketika dia datang lagi itu akan lebih cepat ditangani. Jadi kayak istilahnya mungkin detasemen khusus mungkin ya dan ya. Jadi untuk penanganan COVID-19 tubuh kita itu menyiapkan detasemen khusus. Nah itu yang ingin dibentuk dari vaksinasi itu. Jadi antibodi itulah detasemen khususnya itu. Jadi yang terbentuk untuk melawan si COVID-19. Nah, kalau misalnya sistem pertahanannya sedang buruk, pelatihnya nggak ada, ya. Pelatih detasemen khususnya nggak ada, kan nggak bisa terbentuk ya, malahan akan jadi bahaya. Makanya nggak boleh divaksin kalau orang seperti itu. Kemudian ada penyakit paru-paru obstruktif. Jadi penyakit gangguan di paru-paru yang menyebabkan orangnya mengalami kesulitan bernapas. Ini biasanya kalau orang perokok berat yang lama sekali waktu merokoknya. Jadi saya nggak menuduh ya. Siapapun yang merokok bisa merasakan sendiri nanti. Saya nggak ngancam juga. Biasanya ini akan muncul kalau usianya sudah tua. Kalau masih muda mah nggak kelihatan ya, karena kerusakannya kan sedikit ya belum kelihatan, bukan nggak kelihatan, belum kelihatan. Tapi kalau sudah tua, itu kerusakannya sudah luas dan dia tidak bisa kembali kondisinya. Artinya yang sudah rusak ya sudah gitu.
Jadi sisa paru-parunya dikit itu aja yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau kondisi ini banyak ya. Saya waktu pendidikan di rumah sakit provinsi itu cukup banyak dan rata-rata orangnya tua. Datang itu sudah batuk berdahak, demam, sesak. Nah, itu kondisi-kondisi yang umum kalau orang PPOK itu. Nah, kondisi orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti ini atau yang asma, orang asma tapi sedang kondisinya buruk, sedang akut, sedang sesak-sesaknya, itu nggak boleh divaksin. Jadi kondisi-kondisi seperti itu nggak boleh. Ya. Mungkin nanti ada yang pura-pura sesak ya, saking nggak mau divaksinnya, diperiksa lah sama dokternya. Ya. Ah, ini sesak bohongan ini. Tetap disuntik lah. Kalau kondisinya kayak gitu mah tetap aja disuntik. Ya, tetap divaksin. Jadi ya, kalau pura-pura mesti pintar ya. Jadi ini kondisi yang boleh mangkir. Nah ini yang dulu disangka sebagai orang yang juga boleh mangkir, tapi sebenarnya enggak. Ya. Jadi sudah ada edaran terbaru ya untuk orang-orang kondisi seperti ini sekarang sudah boleh divaksin. Yang pertama itu orang yang sempat positif kemudian sembuh walaupun tanpa gejala. Nah, kalau dia sembuhnya sudah lewat dari 3 bulan, itu dianjurkan untuk tetap divaksin. Kenapa? Karena ternyata penelitiannya jumlah antibodi yang mampu bertahan sampai 3 bulan itu tidak banyak, sehingga perlu diberikan vaksinasi. Jadi tetap perlu divaksinasi. Ada pegawai kami di rumah sakit Muhammadiyah itu ada yang pernah positif juga, tapi sudah lewat 3 bulan. Nah, jadi kemarin dia ikut disuntik juga sama kayak saya. Jadi tetap divaksin karena sudah lewat 3 bulan. Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Iya, alhamdulillah. Nggak ada nggak ketahuan. Nggak ada Nggak ada ya. kita musafir. Iya ya, insya Allah nggak ada lah ya. Nah kemudian yang umur 60 tahun ya, dan ke atasnya, jadi termasuk 60 ya. Kalau kemarin kan batasnya sampai 59 ya. Jadi 60 dan seterusnya itu tidak dianjurkan. Tapi sekarang boleh. Nanti dilihat kondisinya, ada scoringnya. Saya mau tuliskan cukup banyak. Nanti pusing, kita juga nggak butuh. Kayaknya belum ada yang di atas 60 dan ya. Nggak ada. Nah, biarlah itu tugasnya teman-teman yang screening. Jadi dulunya memang tidak dianjurkan, tapi sekarang dianjurkan. Jadi di salah satu negara Eropa itu melaksanakan vaksinasi juga untuk lansia, dan ada yang meninggal, beberapa meninggal, tapi diputuskan oleh pemerintahnya benefitnya jauh lebih besar dibandingkan kerugiannya, maka vaksinasi dilanjutkan. Jadi lansia di sana dilanjutkan karena dianggap sebagai rentan, orang-orang yang rentan. Lebih untung dia divaksinasi sekian banyak orang, mungkin ada kejadian meninggal itu di jumlah yang memang sedikit sekali dibandingkan nggak jadi vaksinasi. Karena kalau kena COVID pasti dia akan berat kondisinya, maka benefitnya yang besar itu diambil. Jadi tetap dilanjutkan vaksinasi. Nah itu kondisi-kondisi yang tadi itu dianjurkan untuk tidak melakukan vaksinasi. Di luar itu, menurut rekomendasi ahli penyakit dalam se-Indonesia tadi, itu tetap harus divaksinasi. Jadi kalau nggak ada dari yang ini, Bapak Ibu, ya ikhlaskan saja ya, lengannya nanti disuntik. Ya, ikhlaskan ya. Nah ini gambarannya Bapak Ibu, untuk melihat situasi semisal kalau vaksinasi ini sudah dilakukan massal.
Jadi nanti harapannya target kita jauh lebih banyak masyarakat kita itu yang divaksinasi. Nah, yang di atas ini gambarnya adalah gambar orang yang sehat, yang awalnya ini putih-putih semua, sehat semua. Yang sakit ini cuma 3 orang ini. Nah, ketika masyarakatnya itu tidak ada yang diimunisasi, tidak ada yang divaksinasi, maka penyakitnya dapat menular hampir ke semua orang. Jadi sisa yang putihnya tinggal dikit, Bapak Ibu. Nih, tinggal 4 biji. Tadinya kan banyak ya. Yang dominan tuh putih, merahnya dikit. Ini merah semua. Jadi sangat mungkin menulari. Ya, jadi yang sehat-sehat yang tidak divaksin sangat mungkin tertular. Jangan pede dulu ya. Sehat, kuat badannya, rajin olahraga. Jadi ada tuh orang seperti itu masih muda, kuat, tidak punya komorbid, rajin olahraga, pas kena pakai alat bantu nafas. Alat bantu nafas yang dimasukkan lewat saluran nafasnya itu. Jadi nafasnya pakai mesin, sudah nggak bisa nafas sendiri. Ya ada kondisi seperti itu. Jadi jangan dianggap kondisi masih muda, kuat, nggak punya komorbid itu kalau kena ringan, enggak. Termasuk dosen saya tuh ya lumayan rajin lah berolahraga gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kondisi kedua, kalau misalnya yang kuning ini orang sehat yang tadinya putih, kemudian dia divaksinasi berubah jadi kuning. Kemudian yang tidak divaksinasi itu dikit, cuma 3 biji ini. Nah, yang putih-putih. Terus yang merah-merah ini yang sakit. Nah, maka yang putih ini yang cuma dikit itu terlindungi dari yang merah-merah ini. Karena banyak yang kuning, banyak yang sudah vaksinasi. Nah, itu gunanya. Makanya jangan heran Bapak Ibu ya, kayak misalnya di kampung ada orang yang anti vaksinasi ya. Anak-anaknya nggak mau divaksinasi itu. Bukan vaksinasi COVID ya, vaksinasi yang lain yang sudah diprogramkan pemerintah, yang misalnya kayak polio, difteri, apa gitu kan banyak BCG itu ya. Itu nggak divaksin, sehat-sehat saja. Itu jangan bangga itu. Kenapa dia anaknya sehat-sehat saja? Karena dilindungi anak-anak lain yang divaksinasi. Makanya sehat-sehat saja dia. Kayak si putih yang ini. Jadi dia nggak vaksin ya, tapi dia nggak sakit, nggak jadi merah dia. Bukan karena dia badannya hebat, tapi karena dilindungi sama yang kuning-kuning ini. Makanya dia nggak kontak sama yang merah. Jadi jangan bangga kalau nggak vaksin terus sehat gitu. Jadi bukan karena badannya dia yang kuat, gitu, tapi dilindungi orang-orang lain ya. Nah ini vaksin itu kerjanya bagaimana sih Bapak Ibu? Nah, jadi ini singkat aja ya untuk memudahkan pemahaman ya. Yang pertama ya, kalau untuk vaksin yang sekarang dipakai di Indonesia memang masih menggunakan metode yang lama ya. Jadi virus yang dilemahkan. Kalau metode yang terbaru itu ada diambil genetiknya saja. Jadi tetap bagian virus, tapi bagian virus yang kecil sekali ya, genetiknya saja. Jadi kayak misalnya badan kita itu misalnya ada DNA-nya, DNA-nya aja yang diambil. Kalau virus ini RNA-nya saja. Ah itu agak ribet pelajarannya. Tapi intinya ya, ada yang diambil badannya yang dilemahkan, ada yang diambil komponen lebih kecil lagi dari badannya itu ya. Nah itu kayak Moderna, Pfizer itu vaksin-vaksin yang lain. Tapi kalau Sinovac ini yang diambil adalah virus yang dilemahkan. Nah itu vaksin ini diberikan kepada orang, tujuannya bisa satu untuk melindungi dari penyakit yang bisa melemahkannya. Jadi kan orang sakit pasti lemes ya. Kemudian bisa juga
pada kondisi tertentu mengancam jiwa. Memang dikatakan COVID ini kan dia efeknya tidak terlalu berat gitu ya, kata sebagian orang gitu ya. Tapi kalau yang sakit itu sekali kena itu banyak sekali, maka fasilitas kesehatan kan punya kapasitas terbatas ya. Jadi misalnya orangnya nggak pedulian gitu ya, udah kan ringan-ringan aja, tapi ringan-ringan aja yang sakit itu sekian banyak orang gitu, datang sekali waktu ke rumah sakitnya yang KO, jadi nggak bisa nyiapin fasilitas. Itu baru yang COVID aja, gimana orang-orang lain yang sakit yang lain gitu, makin nggak terlayani. Makanya COVID ini perlu kita waspadai itu karena dia nyebarnya itu gampang sekali. Nah, jadi itu Bapak Ibu, makanya kenapa harus vaksin ya. Kemudian vaksin yang dimasukkan tersebut ya, ke badan kita itu seperti saya bilang tadi, dia merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu tadi, dalam hal ini COVID-19. Jadi tubuh kita bikin densusnya. Jadi disiapkan tentaranya itu yang tugasnya khusus untuk menangani kalau ada COVID-19 yang datang lagi berikutnya. Nah kemudian yang ketiga, nah ini tubuh akan mengingat virus. Jadi densusnya tadi tetap berjaga-jaga gitu ya, atau bakteri yang membawa penyakit tadi, dia langsung mengenali, kemudian dia kan sudah dilatih, langsung bisa melawan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu untuk cara kerjanya vaksin. Nah ini yang sebagian besar dikhawatirkan orang, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya istilahnya. Memang untuk vaksinasi COVID-19 karena baru ya, KIPI-nya itu kan belum banyak yang didapatkan karena namanya juga produk baru ya. Sehingga nanti dalam proses vaksinasinya Bapak Ibu, nanti di akhir itu ada waktu Bapak Ibu diminta untuk tetap di situ selama 30 menit. Nah, mungkin yang bawa HP kan ya bisa ya searching, googling ya, atau nge-game ya, atau tiktokan nggak usah ya itu. Jadi waktu 30 menit itu Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kalau di RSUP NTB, saya dengar infonya, teman-teman di sana itu menyiapkan ruang untuk karaoke ya. Itu jadi walaupun saya nggak setuju amat ya, karena saya nggak suka nyanyi. Jadi mereka itu siapin tempat ya buat santai selama kurang lebih 30 menit itu. Jadi setelah itu pulang ya, dianggap aman ya, setelah 30 menit. Karena kejadian ikutan itu yang paling bahaya itu biasanya yang langsung terjadi setelah vaksinasinya atau setelah disuntiknya. Kayak orang alergi ya, saya setelah disuntik itu biasanya langsung cepat kejadiannya. Kayak kami di rumah sakit itu kan biasanya nanya dulu nih, Bapak Ibu ada alergi obat enggak? Enggak. Padahal dia nggak tahu ya. Terus tiba-tiba disuntik, tiba-tiba merah badannya, terus sampai sesak gitu. Nah itu cepat biasanya. Makanya waktu 30 menit itu kurang lebih itu waktu yang cocok untuk melihat kira-kira reaksinya ada nggak setelah penyuntikan vaksin. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ya diminta waktunya tambahan untuk nunggu di sana 30 menit. Nah, kemudian itu ya terakhir sebagai gambaran nanti kalau Bapak Ibu nanti akan divaksin COVID-19. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Kalau ada yang ingin didiskusikan nanti bisa disampaikan langsung. Silakan. Ya, apa sih dok yang mungkin perlu kita siapkan kalau misalnya tiba-tiba besok kita dapat giliran vaksin? Nah minimal kita 1-24 jam itu harus menyiapkan apa? Terus kemudian setelah itu apakah kita, ini asumsi saya kan kita dimasukin
virus yang lemah, anak kita boleh masuk ke rumah ataupun gimana, mungkin seperti itu dok, bisa dijabarkan sebelum dan sesudahnya gitu, apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, untuk persiapan ya, sebenarnya lebih ke persiapan mental nanti. Saya lihat beberapa videonya, termasuk teman sejawat kami, dokternya takut disuntik ya, dipegangin banyak orang. Ada juga ternyata ya. Jadi siapkan mental dulu, karena mental itu berpengaruh ya, berpengaruh ke kondisi fisik. Siapkan kondisi, siapkan mental di rumah. Kalau dari sisi persiapan fisik sih cuma istirahat yang cukup, makan minum yang cukup ya. Jadi tidak ada persiapan khusus sebelum kita melakukan vaksinasi. Jadi tidak perlu ada konsumsi obat apa vitamin tertentu, tidak perlu. Intinya kita istirahat yang cukup, makan yang cukup, makan minum yang cukup. Itu dari persiapan fisik dan mental sebelum dilakukan vaksinasi. Nah, kalau sudah disuntik, kira-kira aman nggak kita berada di sekitar orang lain? Aman, insya Allah. Karena virusnya ini disuntikannya ke bagian tubuh yang tidak akan menulari orang lain. Jadi kan itu disuntiknya di di lengan, dan tidak ada penularan dari lengan ke lengan ya. Saling gosok gitu. Enggak, belum ada laporannya itu. Karena kan virus ini kan nularnya lewat saluran nafas ya, Bapak Ibu ya. Jadi di saluran nafas kita itu nggak ada virusnya. Yang disuntikkan itu kan di tempat lain ya. Nah, dan nanti respon tubuh itu akan membentuk kekebalan dari virusnya. Jadi tidak ada kekhawatiran nanti kita akan menulari orang lain setelah kita disuntik. Jadi tidak perlu isolasi mandiri ya Bapak Ibu ya. Pulang vaksinasi ya pulanglah seperti biasa di rumah ya, main sama anak istri ya. Dilansir dari harian Kompas, hari Rabu 3 Maret beberapa hari yang lalu, oknum dokter militer Thailand edarkan vaksin palsu COVID-19 kepada tentara yang bertugas di Sudan Selatan Afrika, dan disinyalir itu korbannya 272 tentara, dan setiap tentara ditarik hampir kurang lebih 200.000 per orang. Nah, jadi pertanyaan saya, kita ini kan mau divaksin, ada nggak gambar itu vaksinnya biar kita bisa lihat dulu? Kita takut nanti yang besok kita nggak tahu ya itu vaksinnya asli atau palsu. Terus gimana cara bedain vaksin asli dan palsu? Terima kasih. Saya lihat visioner ya maksudnya. Ya, karena berkaitan yang harus masuk ke tubuh gitu. Iya betul. Kalau durian palsu sebenarnya nggak manis, nggak enak. Langsung ketahuan ya. 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 Jadi yang pertama, bahwa untuk vaksin ini sendiri mulai dari proses pembeliannya termasuk waktu distribusinya itu di bawah pengawasan ketat, termasuk distribusi ke daerah-daerah. Jadi insya Allah Om Chan yang besok akan disuntik itu sudah dicek dulu. Insya Allah itu, karena distribusinya itu kan ada jalurnya khusus memang, kemudian ada pengawalannya, dan waktu serah terimanya itu ada ada prosedur untuk memastikan ini memang vaksin yang benar, vaksin yang sesuai. Jadi jangan khawatir. Kalau mungkin yang seperti tadi itu terutama kita khawatirkan, memang tidak bisa dipungkiri ya, ada upaya-upaya umum tertentu untuk memalsukan vaksin ada. Tapi biasanya vaksin yang dipalsukan itu umumnya vaksin yang diperjualbelikan. Diperjualbelikan artinya dikomersilkan. Dan itu kan biasanya nanti kalau memang ada vaksin mandiri ya. Nanti kan rencananya
untuk sebagian masyarakat kita itu kan ada rencana untuk vaksin mandiri itu. Jadi nanti dia bayar untuk vaksin. Syukur-syukur nih kalau besok Bapak Ibu divaksin nggak perlu bayar dan kan alhamdulillah itu gratisan. Saya sependapat sekali dengan Pak Dokter karena ini adalah proyek pengawalannya ketat, ininya ketat. Justru ini adalah saat yang paling tepat menurut saya daripada nanti kita disuruh bayar lagi satu. Terus yang kedua kita menghindari pemalsuan karena memang pengawasannya ya ada dari kepolisian, Balai POM, tempatnya pun dijaga. Ya memang kemungkinan ada, tapi menurut saya memerintahkan pada seluruh staf PNMK 5, inilah saat kita paling tepat. Udah gratis, keamanannya terjamin daripada nanti tiba-tiba, apalagi kita kan nggak tahu nih setiap rapim, rapat Senin pimpinan itu kita terus di absen ya. Nanti barangkali ada staf kita yang di absen belum dan tiba-tiba gratisnya sudah habis, malah kita rugi sendiri. Ya mudah-mudahan pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana kita dan ya jangan takut pemirsa. Itu nanti jangan sampai seperti arahannya Pak Dokter itu mental. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya kembali? Ini mengenai kapan sih antibodinya terbentuk ya, karena penting ya, mungkin nanti ada yang setelah vaksin mau keluar kota misalnya, nanti kan dicek lagi tuh. Beberapa pustaka, beberapa sumber itu memang mengatakan beragam. Jadi ada yang mengatakan setelah 7 hari atau 1 pekan, ada yang setelah 2 pekan, bahkan sejak pemberian vaksin pertama. Ada yang lebih jauh lagi ya, sekitar 4 atau 5 pekan setelah vaksin pertama. Artinya dosis vaksin kedua sudah diberikan, masih ada sekitar 1 sampai 2 pekan untuk pembentukan antibodinya. Jadi tidak serta merta disuntik terus antibodinya ada, ya. Karena tubuh juga butuh waktu untuk melatih tadi itu tim densusnya itu ya, ada pelatihannya dulu. Jadi itu waktu yang dibutuhkan. Jadi yang paling banyak pendapat itu memang mengatakan terbentuknya adalah setelah bisa mendekati waktu penyuntikan dosis kedua atau setelah penyuntikan dosis keduanya, bisa sepekan atau 2 pekan setelahnya. Jadi mungkin tidak perlu khawatir ya, di awal-awal itu ada kendala ketika mau keluar kota. Khususnya kalau di sini kan ke Lombok ya, Lombok itu kan masih pakai rapid antibody ya, jadi masih bisa. Mungkin itu tambahannya. Ada reaksi nggak dok selama pembentukan antibodinya? Kalau reaksi khusus, ya misalnya ada kondisi-kondisi tertentu itu misalnya, itu selama ini memang belum ada bukti yang valid ya. Penelitiannya itu tidak ada reaksi tertentu yang terjadi, kecuali memang orangnya mungkin ada kondisi-kondisi misalnya daya tahan tubuhnya sedang menurun dan sebagainya, bisa jadi. Jadi ada yang mungkin sampai demam. Nah, itu kondisi-kondisi di luar kondisi ideal. Jadi artinya waktu screening mungkin kelewatan. Tapi biasanya sih kalau di awal-awal begini itu screeningnya ketat sekali. Jadi soalnya nanti tetap di screening. Kayak teman-teman di PKL kemarin itu ada yang jantung ya, riwayat jantung, nggak jadi vaksinasi. Periksa dulu, rekam EKG lagi, kemudian konsul lagi ke dokter penyakit dalamnya, baru setelah itu dia dinyatakan sehat, bisa dilakukan vaksin. Jadi insya Allah kalau memang ada yang punya penyakit tertentu yang kemungkinan akan dihindarkan dari vaksinasi atau disarankan tidak dilakukan vaksinasi, insya Allah nanti akan terjaring nanti di screening. Mungkin itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk vaksin nanti kita alhamdulillah kita dapat 2 tempat, ada di kota, ada di Puskesmas Bunda, juga ada di rumah sakit
Cuman saya masih memerintahkan Pak Bendahara dengan Pak Arasidun, slotnya yang mana. Kalau menurut saya makin cepat makin bagus, karena kalau kita menunggu terus kemudian terjadi perubahan, menunggu terjadi perubahan nggak apa-apa. Jadi saya sarankan nanti kepada, kalau memang nanti cepat dari Punda ya, kalau besok bisa ya saya bisa. Karena saya khawatir nanti kita di absen juga satu-satu, dan itu sudah jelas perintah dari BNN RI bahwa seluruh keluarga besar BNN harus divaksin untuk mendukung program pemerintah dan antibodi diri. Ya, jadi nanti mungkin ada buktinya, ada apanya nanti kita lampirkan. Ya, jadi nanti kita boleh di kota, boleh di kabupaten mana yang tercepat. Karena Kamis mungkin libur, itu ada waktu kita buat istirahat, buat menentukan lebih bagus lagi juga apa. Kalau besok Pak Bendahara ada kepastian, besok Pak Rasul boleh pilih mana yang penting nanti setelah kita vaksin ada buktinya mana, ada fotonya, ada apanya. Pasti nanti suatu saat kita di absen. Nah, yang belum resiko tamu penumpang saya tidak bisa. Ya, saya terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad yang telah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan materi ini bisa membuat kita makin percaya diri untuk keluarga kita dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.